Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-12. Bahwasanya kaidah yang ke-12 itu berkaitan dengan baiat yang syar'i, yang mana kita berbaiat kepada imam kaum muslimin yang dipilih oleh ahlul hilli wal aqd, yaitu mereka-mereka yang paham tentang masalah syariat dan juga masalah pemerintahan, sedangkan kita sebagai rakyat biasa cukup mengikuti apa yang dipilih oleh orang-orang yang berada di dalam ahlul hilli wal aqdi. Ya, jadi kita sebagai orang awam, masyarakat, memilih ataupun berbaiat kepada siapa-siapa yang dipilih oleh mereka. Dan tentu ahlul hilli wal aqdi ketika menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau menjadi imam kaum muslimin, maka mereka tidak akan memilih asal-asalan, tapi orang-orang yang memang berkompeten dalam masalah ini. Nah, di antara dalil-dalil yang dibawakan kemarin, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, dan juga beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat, al-mar'il muslim, terhadap pemimpin kaum muslimin, fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang dia benci ataupun yang dia senangi, malam yu'mar bi ma'siyatin, selama perkara tersebut tidak mengarah kepada kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, atau fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Sedangkan kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak ada ketaatan, tidak pula kita mendengar. Namun wajib bagi kita untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Namun yang memberikan nasihat ini tentu mereka-mereka orang-orang yang memiliki kompeten dalam masalah ini. Ya, dalam para ulama. Makanya pentingnya para ulama itu mereka dekat dengan penguasa, dan penguasa mereka dekat dengan para ulama, agar mereka ketika salah melakukan satu kesalahan menurut kacamata syariat, maka itu bisa diingatkan oleh para ulama. Tapi sekarang kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis dalam buku ini. Tapi beliau mengatakan, berkata hafizahullah, hadhil qaidah fi mas'alati sam'i wa ta'ati wulatil umur. Kaidah yang ke-12 ini itu berkaitan dengan masalah mendengar dan taat kepada wulat al-umur, yaitu kepada para penguasa, para pemimpin, waliul amri. Hada aslun min usuli i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan
pokok di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Taat mendengar kepada penguasa. Jadi yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang lainnya, yaitu dalam masalah waliul amr, itu dalam masalah ketaatan kepada pemimpin. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka-mereka pengikut hawa nafsu. Ya. Ini yang menjadi pembeda di antara kita dengan mereka. Yanussuna alaihi fi kutubil aqaid, yang itu disebutkan di dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau buka kitab-kitab akidah para ulama, akan selalu ada pembahasan yang berkaitan dengan pemimpin. Antum buka kitab akidah manapun, akan ada selalu kaitannya dengan pemimpin. Ingat, kitab akidah yang berbicara tentang usul, pokok, ya, berbicara tentang pokok akidah Ahlus Sunnah. Kalau antum buka kitabut tauhid, itu berbicara tentang uluhiyah Allah. Tapi yang dimaksud dengan kitab akidah di sini yang membahas pokok-pokok akidah, itu maksudnya kitab akidah yang dimaksud. Contoh misalkan Ushulus Sunnah, karya Imam Ahmad ibn Hanbal, atau Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Itu contoh kitab-kitab akidah yang berbicara masalah pokok-pokok akidah. Antum kalau baca akan ada pembahasan di situ yang berkaitan dengan akidah, tentang pemimpin. Coba antum beli, antum baca. Atau misalkan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Ismaili yang berjudul I'tiqad A'immatu Ahlil Hadis, keyakinan dari para ulama hadis. Artinya pokok-pokok akidah mereka seperti apa? Al-Quran itu kalamullah, Allah berada di atas, itu pokok yang banyak diselisihi oleh sebagian besar kaum muslimin. Masalah pemimpin, kan dibahas di situ. Jadi kalau antum baca pasti disebutkan di dalam kitab-kitab akidah para ulama. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan khawarij wal mu'tazilah. Begitu pula mu'tazilah wa ahlil bid'ah, dan juga ahlul bid'ah yang lainnya. Amma ahlus sunnah wal jamaah fa innahum yadinuna bis sam'i wat ta'a li wulati amril muslimin. Ahlus sunnah menetapkan kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini akidah yang perlu antum yakini. Dengar, taat, tidak boleh memberontak. Ustaz, pemimpinnya salah, dinasihati. Tapi kan pemimpin membolehkan kita, Ustaz, untuk melakukan aksi pemberontakan. Taib, mereka membolehkan. Dan antum tahu aksi pemberontakan itu bukan dari Islam. Berarti antum sama halnya dengan membenarkan apa yang diyakini oleh mereka. Sekedar antum mengatakan boleh, karena pemerintah yang mau mengatakan, itu bisa dikatakan antum tidak kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah. Tapi kita mengingkari hal tersebut, baik dengan ucapan dengan perbuatan kita. Kita ingkari perkara itu. Ya. Karena itulah akidah Ahlus Sunnah. Akan tetapi ketika ada seorang melakukan pemberontakan, kemudian dia naik menjadi seorang penguasa, maka Nabi sudah memberikan solusi dalam masalah ini. Tetap dengar dan taat. Cara dia naik kita tidak meyakini kebenarannya, tetapi hasilnya tetap harus kita mengikutinya. Ya, sekarang nih lagi dalam proses pemilihan calon presiden di negara kita kan, dengan proses yang tidak syar'i. Kalau sudah naik, maka kita harus tetap taat. Kita harus berbaiat kepada mereka, dan berbaiat tidak harus pergi bersalaman,
Tapi dengan kita menunjukkan kita itu taat dan mendengar apa yang mereka perintahkan kepada kita dalam kebaikan, itu sudah sebagai bentuk baiat kita kepada mereka. Jadi baiat itu tidak harus antum pergi ke Jakarta terus salaman berbaiat, tidak harus. Kalau seperti itu, ya, nggak usah jauh-jauh lah pergi ke Jakarta, belum tentu bisa salaman juga sama presiden, sama calon mertua aja harus salaman itu. Ya, itu salaman yang berat itu, yang berat, gemetar, karena malamnya nggak bisa tidur. Ya. Saya pernah ngantar teman dulu itu, malamnya diulang-ulang, saya terima nikahnya lancar, kobil tuh. Tahu-tahu ya pas hari H 3 kali nggak bisa. Ya, coba yang keempat nggak bisa, saya suruh mundur biar saya maju maksudnya. Coba antum gitu, kalau punya teman itu 3 kali nggak bisa, antum bilang, coba saya contohkan sini saya contohkan. Ya. Jadi nggak harus dengan bersalaman, tapi dengan kita mengikrarkan diri kita mengikuti apa yang menjadi peraturan dan kebijakan yang mereka keluarkan. Sudah dikatakan kita berbaiat kepada mereka. Ya, dan kita ridho dengan semua itu sudah. Kalau dia melakukan kezaliman, kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kita pemimpin yang tidak berbuat zalim. Ya, namun perlu diingat ya jamaah sekalian, sezalim-zalimnya pemimpin kita tidak lebih zalim daripada seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu harus jadi sebuah perbandingan yang harus ada dalam diri kita. Sezalim-zalimnya pemimpin kita paling cuma naikin BBM, ya, naikin tarif listrik gitu kan. Toh juga ketika itu dinaikin, Allah Ta'ala akan memberikan semua itu pada antum. Yang penting antum yakin, tawakal sudah sama Allah. Kenapa antum takut gitu loh? Yang menaikkan harga BBM, ya Allah pada hakikatnya, tapi melalui perantara manusia yang akan berikan semua itu juga Allah Ta'ala. Ya. Kenapa kita khawatir? Tidak usah khawatir. Sama dengan seperti orang takut nikah itu, karena khawatir dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Padahal yang suruh nikah siapa? Allah. Berarti kalau kita disuruh nikah sama Allah, yang akan menjamin istri kita, anak-anak kita siapa? Allah. Tugas kita cuma mencari. Kenapa antum khawatir? Maka sekali lagi saya harus katakan, antum jangan mau kalah sama ayam, jangan mau kalah sama burung. Ayam, lihat ayam itu, antum kayaknya harus punya ayam kayaknya. Lihat ayam, kemana pejantannya setelah pejantan mendatangi betinanya? Setelah dia meletakkan calon benih-benihnya di dalam, ya, si betina itu, dia pergi cari betina lain. Apa yang dilakukan si betina ini? Ngerem sendiri, bertelur sendiri, menetes sendiri, ngerawat, ngeramut anaknya sendiri. Antum tidak pernah temukan ayam gantung diri kan? Kecuali digantung sama pemiliknya. Ya, ayam bakar. Jadi di warung baru ada ayam gantung itu. Ya tidak pernah gantung diri, nggak pernah ceritanya. Saya mau gantung, saya tidak bisa menghidupi anak-anak saya. Kan kalah sama ayam. Ayam gak punya akal, bisa menghidupi anaknya. Subhanallah. Dari sini kita harus belajar tawakal sama ayam, ya, tawakal sama ayam. Lihat ayam itu capek bertelur, giliran dimasak, sapi yang punya bagian telur mata sapi, padahal itu telur ayam. Subhanallah. Jadi jangan mau kalah sama ayam, ya. Taib. Jadi sezalim-zalimnya pemimpin kita itu tidak bisa dikatakan zalim yang seperti Hajjaj bin Yusuf, bunuh ulama, yang mutilasi ulama, itu kan? Tidak ada. Ya. Contoh misalkan Bapak Soeharto rahimahullah. Beliau pemimpin yang kalau dikatakan oke lah, kita katakan beliau adalah pemimpin yang zalim misalkan. Tapi coba lihat kepada rakyatnya, memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Ya. Diberi kesejahteraan. Oke lah kita katakan mungkin beliau punya kesalahan, ada kesalahan yang fatal mungkin, tapi kan tidak sampai menjadikan, subhanallah, Islam pun tetap berjalan pada zaman beliau, tetap berjalan. Nah inilah jamaah sekalian, ya, kita ujian yang Allah berikan kepada kita terkait masalah pemimpin itu juga, itu kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau keimanan kita tinggi, baru Allah Ta'ala akan berikan ujian pemimpin yang lebih tinggi.
Karena keimanan kita ini mungkin ibarat kata mie pedas itu ya, mungkin antum baru level setengah ya, bukan level 1, level setengah mungkin. Jadi pemimpinnya ya tidak seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya, alhamdulillah kita masih bisa nyaman, tidur tentram, enak. Ya, baru diuji dengan ujian yang sepele sebenarnya. Nah, Ustaz antum belum merasakan, oh ini Ustaz ini. Antum jangan salah. Bukan ketika pemimpin mengeluarkan satu kebijakan, bukan hanya segelintir orang yang merasakan, semua orang yang merasakan. Cuma kan perspektif kita dalam menghadapi semua itu kan beda-beda. Kan begitu dia. Ada orang yang khawatir banget, ada orang yang khawatir, ada orang yang bertawakal, ada orang yang tawakalnya tinggi. Itu kan kembali ke perspektif kita masing-masing. Disitulah ilmu itu diterapkan. Sudah benar nggak ngajinya? Kalau belum benar, ya kembali dulu ke bangku SD mungkin, ngulang. Ujian itu jangan, termasuk pemimpin ini. Nah, baik, kita lanjut. Jadi asas akidah Ahlus Sunnah itu adalah mendengar dan taat. Kemudian wala yashakkuna asat ta'ah, dan itu tidak akan menjadikan mereka menghilangkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, kepada penguasa, meskipun mereka harus ya disiksa misalkan. Hatta lau jara waliyul amr au zalima au kana 'asiyan ma lam yakhruj ilal kufr. Meskipun pemimpinnya misalkan melakukan satu kefajiran, kezaliman ataupun kemaksiatan, selama tidak menjadikan dia keluar dari kekufuran, wadzalika li anna fi sam'i wat ta'a was sabr ala jawrihi minal masalih, maka tugas kita adalah tetap mendengar, taat, bersabar atas kezaliman yang mereka lakukan. Itu tugas kita. Sabar ya. Karena ada maslahatnya. Coba lihat ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, apakah mendatangkan maslahat? Tidak ada maslahat yang didatangkan. Justru yang ada itu semakin citra Islam itu buruk ya, citra Islam itu buruk. Kan mungkin kalau ada yang ngomong, Ustaz ya, gak bisa zaman sekarang itu Ustaz kita diam aja. Para buzzer-buzzer itu banyak Ustaz, merusak Islam gini segala macam. Ya atau jangan terlalu khawatir, Allah Ta'ala itu yang memiliki segalanya ya. Yang penting sekarang itu gimana caranya nolong agama Allah. Allah Ta'ala yang akan menolong agamanya ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saff? Apa kata Allah dalam surat As-Saff itu? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam ini dengan lisan-lisan, dengan propaganda mereka. Islam teroris, Islam ini segala macam. Pertanyaannya sekarang, sejak kapan itu didengungkan kepada kaum muslimin? Apakah Islam sampai hari ini redup? Justru sebagian dari atau kebanyakan orang sekarang itu justru tertarik ingin mempelajari Islam. Benar gak sih Islam itu teroris? Orang itu kan mendengar saja tanpa pernah mencicipi. Kayak antum pernah dengar ada orang bilang jangan makan itu, ndak enak. Antum belum pernah coba. Dari mana antum bisa menentukan itu enak atau tidak sementara antum belum pernah coba? Harus coba dulu, baru antum bisa menilai itu enak atau tidak. Kalau antum tidak pernah coba, hanya mendengarkan dari perspektif orang, selamanya antum akan hidup dalam sebuah framing, yaitu yang disebut dengan opini. Hidup itu nggak boleh dengan opini, cuma fakta hidup itu. Harus dengan fakta. Orang berupaya untuk bagaimana mempropagandakan Islam itu teroris. Setiap yang bercadar itu teroris.
Kalaupun misalkan skeptik itu mulai tersebar, disitulah tantangan kita. Buktikan, benar nggak yang teroris, kalau mereka yang bercadar itu teroris, yang celana cingkrang itu teroris? Harus dibuktikan. Itu challenge kita. Bagaimana kita merubah pandangan dunia terhadap orang-orang yang memperlihatkan syariat, yang mengangkat syariat ini. Itu tugas kita. Di kampus, di tempat kerja, ya, di masyarakat, buktikan bahwasanya mereka-mereka yang dituduh sebagai teroris, sebagai orang-orang radikal, ternyata selama ini perspektif mereka salah. Ya. Dan itu sering saya ingatkan. Baik kalau kita diundang di pemerintahan-pemerintahan, di ya perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN seperti itu, saya sering sampaikan, buktikan dengan cara etos kerja yang baik, muamalah yang bagus. Ya, orang akan menilai, oh Islam itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Lihat tuh. Karena kan orang itu kan menilai dengan perlakuan, perbuatan kita, perilaku yang kita tampilkan gitu loh. Oh, kalau bahasa orang psikologi itu istilahnya behavior ya, istilahnya. Behaviornya kan seperti itu. Bagaimana perbuatan perilaku kita kepada mereka kan begitu. Dan kalau antum belajar Islam, lihat agama Islam itu akhlak. Bukan hanya akhlak kepada sesama, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada tetangga. Bahkan akhlak kepada hewan yang antum mau gorok saja itu ada. Apalagi kita berbicara dengan skala yang lebih besar daripada itu. Ini tantangan yang harus kita lakukan jamaah sekalian. Nah, salah satunya dalam masalah penguasa seperti ini. Ya. Jadi kalau mereka sudah kufur, bolehlah kita untuk keluar dari ketaatan yang. Tapi dilihat juga, apakah dengan kita keluar itu ada maslahat atau tidak? Jangan-jangan kita memberontak kepada pemimpin yang kufur, sementara dari sisi kemampuan kita belum siap. Nah, juga tidak diperbolehkan. Jadi perlu untuk dilihat maslahat dan mafsadatnya. Makanya agama Islam itu dibangun di atas dua hal tadi, maslahat dan mafsadat. Apakah kebaikan atau keburukan yang akan muncul? Kalau para ulama hukum asal, kalau ada pemimpin yang melakukan kekufuran, kita boleh untuk mengkudeta dia. Tetapi dengan catatan satu, kekuatannya harus kuat. Yang kedua, maslahat yang akan ditimbulkan lebih besar daripada mudaratnya. Kalau kedua ini tidak terpenuhi, nggak usah. Apalagi dari sisi kekuatan. Dari sisi kekuatan antum tidak punya. Mereka pakai senjata, misalkan apa istilahnya, laras panjang, laras pendek kah? Tapi antum hanya bermodalkan ya pergi ke sana membawa bambu runcing, antum baru maju selangkah antum sudah tewas semua. Perang sama penguasa pakai tank, antum pakai bambu runcing, pakai ketapel. Ini zaman bukan 45. Ya. Ini zaman canggih jemaah. Orang pakai rudal sekarang perang itu pakai nuklir. Antum pakai apa? Sampo clear. Ya, gimana tuh mau menang? Orang pakai nuklir sekarang perangnya, sementara antum subhanallah. Perlu dipertimbangkan semua itu. Maslahat, mafsadat. Kira-kira setelah ini siapa yang akan jadi penguasa? Apakah penguasa ini ya dipilih oleh seluruh rakyat atau apa? Kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan individu. Akhirnya ketika dia naik, ya yang muncul ada konflik yang lain. Lihat contoh Mesir itu. Husni Mubarak tumbang, naik pemimpin yang lain, Kisru. Akhirnya dibunuh juga pemimpin itu, Morsi itu. Naik lagi, Kisru lagi. Antum pingin seperti itu. Sampai hari ini, lihat bagaimana kondisi Mesir itu. Tidak tenang, tidak nyaman jemaah sekalian. Sudah kita berdoa sudah. Pemimpin diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan urusan kaum muslimin. Yang penting antum tetap bisa sholat 5 waktu dengan tenang, bisa taklim, bisa melaksanakan silaturahim, ya ibadah jalan terus, ya urusan pemimpin doakan sudah. Gitu aja. Ya, kalau kata Gus Dur ngono ae repot jemaah. Taklim yang penting jemaah. Belajar ya. Kita sebagai rakyat doakan pemimpin kita. Adapun nanti kelak ketika kita ditanya, kamu taat nggak sama pemimpin? Taat. Kita tidak akan ditanya. Ya.
terkait pemimpin yang besar. Kalau kita bukan seorang pemimpin, yang penting kita gimana keluarga kita jaga segala macam, itu yang paling penting itu. Ya, ini sibuk ngurus masalah urusan kenegaraan, di rumahnya saja belum gena, jangan itu stop. Sudahlah, sing realistis sajalah. Di rumah itu belum selesai kita. Ya, baca Quran belum lancar, sudah gitu jadi ya, pingin menunjukkan eksistensinya, bikin begini, baca Quran belum selesai, baca Quran masih belepotan, alhamdulillah jadi alhamdulillah. Kif antum mau jihad seperti itu, tidak benar. Ya. Taib. Wajtima'ul kalimah, bagaimana kita berusaha untuk menyatukan kalimat kita. Wal amnu wal istiqrar, supaya tetap keamanan, ketentraman di atas muka bumi ini. Ma yurajjahu ala khuruji alaihim, maka tidak dibenarkan untuk keluar dari mereka. Fa innal khuruja ala ulatil umur yatarattabu alaihi adrarun azimah, karena orang yang keluar dari penguasa itu pasti akan mengakibatkan kemudorotan, bukan satu kemudorotan, tapi kemudorotan yang banyak, kemudorotan yang besar. Wa mafasid kabirah, kerusakan yang besar. Kama hasala fi ahdi Utsman al-Khalifah ar-Rasyid as-Salis al-Khulafa ar-Rasyidin, sebagaimana yang terjadi di zaman Utsman. Lihat bagaimana Utsman terbunuh. Ya. Bayangkan sahabat yang mulia dibunuh. Utsman lagi baca Quran dibunuh. Bayangkan sejarah kelam kaum muslimin. Dan coba antum lihat siapa mereka yang membunuh Utsman. Sebagaimana dikisahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya mereka yang datang memberontak kepada Utsman itu adalah anak-anak muda yang masih labil, yang usia-usia mereka itu adalah usia yang gampang untuk diprovokasi. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Sing akeh sing demo, sing mahasiswa, sing muda-muda iku sing demo. Sing sebe-sebe enggak demo jangan. Atau sing sebe demo. Oh. Usia-usia Pak Iksan enggak demo dia. Ya ke di masjid. Coba lihat yang demo-demo itu, usia muda-muda. SMA, kuliah, menunjukkan eksistensinya. Tadinya raja demo, setelah itu dikasih jabatan dikit, lupa sudah. Itulah dunia. Anda pernah lihat kan orang-orang seperti itu? Vokal dia kalau lagi mimpin apa namanya? Pas jadi korlap, vokal dia. Dipanggil, kita jelas dulu, ngopi dulu lah. Kasih kopi, baru dikasih kopi doang. Coba kita ngomong baik-baik lah. Karena mau apa sih? Yus lah, tak kasih koi. Sudah hilang sudah. Yang tadinya vokal jadi kerupuk, keluar dari toples melempem. Bahaya seperti itu. Maka benar kata orang Arab itu, al-ihsan yu'jizul insan, kebaikan itu melemahkan. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala itu, dia akan berjuang karena Allah, dan dia pasti akan menempuh cara yang syar'i untuk membenarkan pemimpin kaum muslimin, bukan cara yang tidak syar'i. Sehingga ketika dia menempuh cara yang tidak syar'i, maka cara untuk menghentikannya pun dengan cara yang tidak syar'i. Kan banyak seperti itu kan. Dia menempuh cara yang tidak syar'i, pergi keluar dari penguasa, pergi mendemo penguasa. Akhirnya cara yang tidak syar'i apa yang ditempuh oleh mereka penguasa? Disogok, tutup mulut, sudah selesai urusan. Nah, inilah cara kondisi kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Kasihan. Makanya kita sebagai pemuda ini, jadilah pemuda yang memperjuangkan Islam dengan benar, dengan cara yang benar. Ya, kita perjuangkan dengan cara yang benar. Dan sudah saya sampaikan kan,
Semua orang memiliki ya kemampuan. Setiap orang memiliki potensi. Gunakan potensi antum untuk membantu Islam sesuai dengan bidang antum. Antum sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang benar. Antum sebagai seorang teknik sipil, apakah bisa teknik sipil itu berdakwah di jalan Allah? Bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Antum jadilah teknik sipil yang amanah sesuai dengan program kerja antum. Antum terima satu mandat, antum akan menyelesaikan satu rumah, satu bangunan misalkan dalam waktu sekian. Sudah antum jadilah teknik sipil yang amanah. Itu caranya untuk mendakwakan Islam itu. Kita punya masing-masing cara untuk bagaimana mengangkat Islam ini, jemaah. Tidak harus ustadz yang ceramah. Antum punya cara. Jadi pedagang yang jujur. Ya, jangan jadi pedagang yang banyak menipu. Dibilang ini manis, yang dikasih testernya yang manis, giliran yang dijual yang kecut. Ya, banyak pedagang seperti itu. Testernya dikasih yang manis, giliran pas bawa pulang ke rumah sama pembelinya kok kecut. Ya. Giliran yang manis berani dikasih garansi, tapi kalau nggak manis nggak dikasih garansi. Ya, jadi pedagang yang mana itu caranya untuk kita membela Islam ini. Antum sebagai seorang guru, jadilah guru yang amanah. Antum sebagai seorang pengusaha yang amanah. Banyak caranya untuk membela Islam itu. Tidak harus ustadz yang membela Islam dengan cara berceramah. Antum bisa jadi dokter, jadilah dokter yang membesarkan hati pasiennya dengan selalu bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jarang saya dapati dokter demikian. Ya. Harus sebagai dokter, kita sebagai perantara, tetap Allah yang menyembuhkan. Gitu caranya. Biar dia itu bergantung hanya kepada Allah. Itu cara dokter yang benar. Nah, kita punya cara untuk bagaimana memperjuangkan Islam ini. Gunakan potensi antum untuk memperjuangkan Islam ini. Sekecil apapun, tetap di sisi Allah Ta'ala pasti akan besar. Ya. Nah, itu yang terjadi di zaman Utsman. Dibunuh. Kasihan Utsman bin Affan. Tapi memang Utsman itu sudah dikabarkan bahwasanya beliau akan dibunuh. Ya, beliau akan dibunuh dalam kondisi beliau sedang berpuasa, karena Nabi SAW pernah mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersamaku. Dan memang Utsman terbunuh pada waktu dalam kondisi sedang berpuasa. Dan benar Nabi SAW menjanjikan Utsman berbuka dengan beliau, dan semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmah di balik terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Lamma qama alaihi ahlul bagi faqataluhu radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala orang-orang yang menyimpang tersebut mereka keluar dari penguasa yang sah, maka akhirnya pun mereka membunuh Utsman itu. La madza hasala minal fitan allati yazalul muslimun yu'anuna minha wa qad nahahum ulama'us sahabah. Padahal mereka sudah dilarang oleh para ulama sahabat pada waktu itu, tidak usah. Wa bayyanu lahum, dijelaskan kepada mereka, wa nasahu lahum, diingatkan kepada mereka. Walakin tammal amr liyakuna ibratan lil muslimin, akan tapi itulah takdir Allah, ada hikmahnya. Jadi terbunuhnya Utsman itu ada hikmah yang bisa kita petik, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya itu tadi, bahwasanya ciri-ciri orang-orang Khawarij itu umumnya mereka adalah orang-orang yang masih muda. Mereka-mereka yang secara akal belum sempurna, anak-anak muda. Makanya Nabi SAW mengatakan hudatsaul asnan, mereka itu memiliki usia yang masih muda, sufahaul ahlam, dan mereka memiliki pemahaman yang dangkal terhadap Islam. Kenapa mereka dikatakan pemahaman yang dangkal? Karena jauhnya dari majelis para ulama. Makanya anak muda kalau sudah jauh dari majelis ilmu, yang ada pasti ngikut hawa nafsu. Ya, makanya sekedar majelis ilmu itu bukan hanya sekedar tempat liku doang, tapi nasihat majelis ilmu itu supaya para pemuda ini dia berjalan di atas relnya. Namanya pemuda itu labil, jemaah. Ya, biasanya lebih mengedepankan yang namanya semangat daripada akal sehat. Beda sama orang yang sudah tua. Orang sudah tua tuh pemikirannya
jauh ke depan. Kalau kita tidak, satset saja. Ya, satset Ustaz. Ya, kayak kita kan gitu. Tapi coba lihat kalau orang tua pemikirannya ke depan, dampak yang akan muncul ke depan. Ya karena mereka belajar dari pengalaman. Karena kita masih muda ini, sudah gas Ustaz, sikat sudah. Ya bismillah sudah, satset sudah Ustaz. Hari gini nggak boleh kayak gitu, harus satset. Waduh. Ya. Akhirnya satset berujung pada IGD lama-lama. Ya. Nah itu yang terjadi. Main gas saja. Gaskan bosku katanya. Oh no, cerita anak-anak muda nih. Ya. Siap bosku, gaskan. Ada. Ya. Ya karena kita sama-sama muda ya. Saya masih muda, antum masih muda. Ada sebagian yang tua di sini ya. Ini saya khususkan kepada para pemuda, terutama yang masih kuliah. Ya. Maksimalkan masa muda antum dengan sebaik-baiknya. Masih banyak hal yang masih bermanfaat yang bisa untuk dilakukan. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah tua baru menyesal, sudah berkeluarga baru menyesal. Kenapa dulu waktu muda tidak begini. Sudah. Ya. Jangan sampai jemaah. Sudah ikut organisasi itu yang bermanfaat lah. Tidak usah ikut organisasi yang tidak bermanfaat. Apalagi sampai membuat antum turun ke jalan hanya dibekali dengan nasi satu bungkus. Ya Allah jemaah, tuku dewe po. Nasi satu bungkus itu. Sudah gitu dananya cuma 50.000 satu orang. Allah panas-panas antum dapat 50.000. Subhanallah, nggak balik modal jemaah. Saya pernah tanya demo-demo itu. Apa pendapat? Sudah saya dikasih nasi bungkus. Yang penting aksinya Ustaz. Ya Allah, aksinya. Bensin habis, aksinya doang kan. Tapi nasinya dapat nasi bungkus. Itu pun nasinya ya Allah cuma tempe doang. Capek teman-teman beli sendiri po. Warung banyak. Apalagi dekat-dekat kampus tuh banyak tuh warung-warung itu kan. Tinggal beli. Antum beli 20.000, sawarak-waraknya tuh makan itu. Ini sudah antum panas, air nggak dikasih. Karena masih ingat dulu itu pas waktu Steali kita demo itu, ada yang demo, Pak minta airnya. Ente demo kita, ente minta air ke kita, tak bilang gitu. Ya, tidak dikasih air, oh tidak. Dan dia bukan orang situ. Subhanallah. Kasihan orang-orang seperti itu. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh, wadzalika annahu yajibu an yanzura bainal masalih wal mafasid. Maka yang demikian itu wajib untuk kita melihat antara maslahat dan mafsadat. Fa idza kanatil mafsadatu aktsar minal masalih fa innahu la yajuzu itikabul mafasid bal yajibu sabr alaihim wa ta'atihim. Kalau maslahatnya tidak lebih besar daripada keburukannya lebih besar, maka sikap kita yang paling tepat adalah bersabar di dalam kita mentaati mereka. Wa in jaru wa in dzalamu, meskipun mereka melakukan keburukan, mereka melakukan kezaliman. Sikap kita di situ adalah tetap dengar dan taat. Naam, la syakka annal jawra atau annal jur wa dzulm mafsadatun. Tidak diragukan, kezaliman itu suatu keburukan. Ya. Kemungkaran itu satu keburukan, maksiat itu keburukan. Walakin fil khuruj alaihim mafsadatun akbar. Tapi engkau keluar dari pemimpin yang melakukan satu keburukan, itu jauh lebih besar daripada keburukan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ingat, keburukan itu dia lakukan untuk dirinya. Ya. Dilakukan untuk dirinya sendiri, yang merasakan dirinya dengan orang-orang terdekatnya. Yang penting keburukan yang mereka lakukan itu tidak menimpa kita. Selagi kita bisa nasihat itu lebih bagus. Ya. Kadang-kadang banyak yang salah pertimbangan dalam masalah ini. Oh, pemimpin kita, dia tidak berhukum dengan hukum Islam. Benar kita katakan, tidak berhukum dengan hukum Islam itu suatu hal buruk. Ya. Tapi tolong dilihat, apakah nanti dengan kita keluar, kita mendemo mereka, kemudian akhirnya akan semerta-merta hukum negara Islam itu akan muncul?
Tidak juga. Yang ada pemimpin yang baru naik, dia justru akan lebih keras daripada itu. Ya, lebih zalim daripada itu. Masa terus itu akan ulang atau ulang terus. Naik pemimpin yang tidak sesuai dengan, ulang lagi. Ya. Jadi ini sering kita ingatkan, terciptanya pemimpin atau terlahirnya pemimpin yang baik itu diawali dengan perbaikan diri kita dulu. Diri kita perbaiki dulu. Salatnya diperbaiki, ya, kezalimannya ditinggalkan, majelis ilmunya diramaikan, masjidnya diramaikan dulu. Oh, semangat bangun masjid tok, ya, tapi softnya nggak ada. Giliran bangun masjid berlomba-lomba, tapi giliran sholat tidak. Allah memanggil dengan gratis datang ke masjid dapat pahala. Masuk masjid dibukakan pintu rahmat sama Allah. Yang datang sedikit padahal masjidnya sudah ber-AC. Giliran bayar tiket konser 10 juta sambil teriak-teriak suara habis. Semangat Allah jemaah. Giliran berangkat umroh, disuruh berangkat umroh karena punya harta, alasannya belum mampu. Giliran nonton konser VIP, bukan VIP lagi, VIP sudah itu. Dibayar, katanya jarang-jarang ke Indonesia. Ya, kalau orang kafir nggak apa-apa. Ente orang Islam ngomong kayak gitu, nggak pantas. Tidak pantas ya. Giliran pergi nonton bola on time, giliran ke masjid, durung komat lagi. Nonton bola, oh nggak mau, harus dari kick off. Bahkan rela untuk sebelum sholat sudah di sana dan sudah atur posisi, nanti kalau sudah adzan saya sholat di sini. Jamak. Nonton nggak percaya? Ada yang kayak gitu jemaah? Banyak. Bahkan sering nanya sama saya, Ustadz, gimana hukumnya kita sholat menjamak sholat ketika nonton bola? Kira-kira jawabannya apa itu? Pusing nggak antum jawabnya? Hukum jamak sholat nonton bola. Pusing nggak antum jawabnya? Ya. Sudah gitu sebelum antum jawab, antum ditraktir makan dulu jemaah. Repot nggak itu? Ya kan? Banyak ya, seperti itu kan, datang ke anak. Ya, kadang-kadang WA, Ustaz, apa Ustaz? Anak mau nonton laga timnas Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Ya, mainnya sebelum maghrib. Terus gimana Ustaz? Ini boleh nggak jamaah dengan sholat isya? Sholat isya nanti biar kita nontonnya itu, kalau nanti anak pergi sholat, tempat duduk anak diambil orang Ustaz. Ya, takut tempat duduknya diambil orang daripada kesempatan masuk surganya diambil sama orang. Coba bayangkan. Kita lebih takut ya kalau kita itu kedahuluan sama orang lain dalam masalah tempat duduk daripada kedahuluan orang masuk surga. Itu kita kebayang seperti itu. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ya, keluar dari penguasa yang sah itu jauh lebih dahsyat keburukannya dari wa madamatil mafsadatu akbar fa innahu yurtakabu akhaffud darurain lidaf'i a'lahuma. Maka ada sebuah kaidah mengatakan selama keburukan itu yang ditimbulkan lebih besar, maka kita harus mendahulukan meninggalkan keburukan daripada mengambil kebaikan. Jadi ada sebuah kaidah mengatakan ahafud darurain. Kita memilih mudarat yang lebih kecil. Ya. Ada pemimpin yang zalim. Sikap kita, hukum asalnya nggak boleh taat kepada kezalimannya. Dan boleh untuk kita menasehati. Hukum asalnya boleh untuk kita menasehati, boleh kita untuk keluar. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan dan mudarat yang akan timbul, maka jangan. Ya, mudarat lebih diutamakan daripada maslahat yang kecil. Tapi kalau maslahatnya besar, mudaratnya kecil, bismillah antum lakukan. Ya. Bismillah antum lakukan. Dan ini bisa dimanfaatkan dalam
segala kondisi kaidah ini. Terutama ketika kita dihadapkan dengan dua perkara yang harus kita melihat mana maslahat dan mudarat yang lebih besar yang akan timbul. Kalau mudarat lebih besar maka tinggalkan, meskipun ada maslahatnya. Ya. Kayak contoh misalkan ya, antum berceramah dalam atau menyampaikan satu materi, misalkan materi pengajian berkaitan dengan kebid'ahan, supaya mengingatkan manusia kepada kebid'ahan. Kalau yang akan muncul itu orang nggak akan ngaji lagi sama antum, maka materi itu stop dulu, jangan dulu disampaikan. Benar, harus sampaikan, tapi jangan dulu di saat itu, karena ada mudarat yang akan besar yang timbul. Kita harapkan kita bisa ngaji lama sama dia supaya kita bisa arahkan pelan-pelan. Ya, cuma itu tadi, kadang-kadang ada madhab yang satset itu loh. Sudah Ustaz, sikat aja sekalian, urusan diundang lagi itu belakangan. Oh, enggak gitu jamaah. Ya, ini ngerusak dakwah nabi ini. Ya, ini modal semangat. Azan dulu.
Kita lihat juga sedikit jamaah sekalian. Di sini ada sebuah perkataan bagus dari Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau begini. Hadza ma'immatil jur wal fusad. Ini kaitannya dengan pemimpin yang fasik. Fa kaifa bi a'immatil adl wa a'immatil haq. Maksudnya begini. Kalau pemimpin yang buruk saja antum tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak karena itu akan menimbulkan kemudaratan. Sekarang bagaimana kalau pemimpinnya itu soleh, pemimpin alim, seperti kisahnya Utsman. Utsman itu pemimpin yang alim, pemimpin yang soleh, tapi kan mereka tetap keluar memberontak kepada Utsman bin Affan. Alladzi salahuhum aktsar mimma indahum minal khata', yang mana kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Bayangkan mereka sebagai orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Namanya juga manusia, tetap ada yang namanya salah. Nggak ada manusia tidak ada salah itu jemaah. Ya. Perbandingannya kalau pemimpin yang zalim nggak boleh kita keluar, tidak boleh kita melepas ketaatan kepada mereka, maka pemimpin yang hak itu juga lebih utama untuk kita tidak boleh melepas ketaatan. Kalau kita memberontak kepada mereka, pemimpin yang zalim menimbulkan kemudaratan, maka memberontak kepada pemimpin yang soleh jauh lebih besar kemudaratannya. Dan itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, summa inna khata'al wulad aw ma'siyatahum itsmuhu wa syarruhu qasirun alaihim. Adapun kesalahan dari pemimpin, maksiat mereka, itu kan dosa mereka. Kita tidak tanggung dosa penguasa. Penguasa menanggung dosa rakyatnya, tapi rakyat tidak menanggung dosa penguasanya. Kan begitu? Berarti nggak enak jadi pemimpin, makanya jangan jadi pemimpin kalau antum udah bisa. Ya. Tapi kalau antum diamanahi, antum jadilah pemimpin yang amanah. Yang penting cari ridho Allah. Ya. Sebenarnya diperbolehkan kita mencalonkan diri kita menjadi pemimpin. Satu, kalau antum memang memiliki kapasitas kemampuan. Dan cara dipilih itu adalah dengan cara yang syar'i. Cara syar'i itu yang memilih itu adalah orang-orang yang memang kompeten. Seperti ahlul hilli wal aqd tadi. Ya. Tetapi tidak mencalonkan diri lebih utama. Biar ditunjuk saja itu lebih bagus. Karena kalau antum ditunjuk berarti kan antum di situ dalam posisi diberikan amanah. Dan orang diberikan amanah bukan mengambil amanah tetapi diberikan amanah dengan mengucapkan nama Allah Ta'ala, kita bisa, Allah pasti akan menolong kita. Ya. Allah pasti akan menolong kita. Ya, penting kita berusaha aja untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya kalau kita diberikan amanah untuk menjadi penguasa. Tapi kalau antum tidak mampu, nggak usah lah. Menolak lebih bagus, apalagi mencalonkan diri nggak perlu lah. Ya. Lebih enak uangnya dipakai pergi haji, furodah. Antum mencalonkan diri antum jadi salah satu anggota parlemen aja butuh modal berapa aja. Makanya kalau nggak jadi sampai gila kan? Coba antum pakai uang itu pergi haji furodah, pulang-pulang jadi haji mabrur antum. Daripada antum selesai pemilihan ternyata dijemput pakai ambulan. Kan repot. Dan lebih baik kita pulang haji, pulang ke tanah air dengan membawa haji mabrur, lebih selamat. Tapi ya itulah, makanya disebut dengan demokrasi itu karena banyak orang-orang yang setelah itu jadi orang gila, ya kan? Jual tanah, jual rumah, ya berani pinjam uang karena yakin akan menang, melakukan sefa. Apa sefa itu? Serangan fajar, taunya fulusnya diambil, dia nggak ditusuk.
Kan modal habis, rugi. Ya kasihan. Orang-orang seperti ini kasihan. Ya. Contoh misalkan, dikasih contoh di sini ya. La tasihhu sholatu khalfal fasik. Enggak boleh salat di belakang orang fasik, itu enggak boleh. Ada pelaku maksiat jadi imam, itu enggak boleh. Antum enggak boleh jadikan pelaku maksiat jadi imam. Tapi, nah perhatikan di sini. Lihat akidah salafin. Tapi kalau yang jadi imam itu adalah pemimpin, meskipun dia fasik, kita tetap harus sholat di belakang. Kenapa demikian? Untuk jaga kalimat kaum muslimin supaya tidak tercerai. Makanya beda hukum antara orang awam dengan para penguasa, itu beda. Ya. Beda. Tidak sama. Antum melihat ada orang awam, mereka fasik, melakukan kemaksiatan dan mereka pelaku maksiat, tak boleh antum jadikan dia sebagai imam. Bahkan antum boleh keluar untuk membatalkan sholat antum kalau yang menjadi imam antum adalah orang fasik. Tapi kalau penguasa yang jadi imam, meskipun dia fasik, kita tetap sholat di belakang. Karena kewajiban kita adalah untuk menjaga agar kaum muslimin ini tidak kacau balau. Ya. Ada maslahat yang muncul. Ya, itulah akidah salaf. Ya, akidah salaf itu bukan akidah yang hanya dibangun di atas perasaan, tidak. Benar-benar dibangun di atas wahyu. Karena setiap pokok-pokok akidahnya itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekiranya bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.